Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda dalam acara yang tentunya kita telah tunggu-tunggu bersama setiap malam Rabu, yaitu Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, apa kabar Anda yang sedang mungkin sakit saat ini? Moga-moga dengan melihat tayangan ini Anda bisa sedikit mendapat kedamaian di dalam hati atau di dalam batin, mendapat kemajuan di dalam kesehatan nantinya. Baik, pada malam hari ini kita akan bertemu atau berdiskusi dengan seorang narasumber kita yang luar biasa. Beliau lama tinggal di Thailand. Kita sapa dulu. Beliau adalah Bante Dhamma Dipo. Namo Buddhaya Bante. Ya, Birahayu. Mugi Rahayu, Rahayu selalu. Baik, Bante Dhamma Dipo, lama tinggal di Thailand, berapa tahun Anda di Thailand, Bante di Thailand? Saya di Thailand 7 tahun. Di Thailand 7 tahun? Ya, di dalam lingkaran vihara nama guru saya Ajahn Chah. Ajahn Chah sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, dan beliau punya cabang vihara di Thailand sendiri sekitar 300 cabang. Dan di mancanegara kalau nggak salah 7 negara ada cabang. Ajahn Brahm juga dulu pernah ikut menjadi murid beliau. Itu ada apa? Ada kayak Theravada, terus Mahayana, seperti itu nggak? Kalau kita, aliran kita khususnya aliran Theravada yang lebih mengarah kepada vihara hutan. Jadi ada perbedaan di mana di Thailand ada seseorang guru, sosok guru besar namanya Lumpoman. Lumpoman dulu mendirikan aliran meditasi untuk para Bante yang mau melatih meditasi yang lebih kuat, dan beliau mendirikan ya aliran Kammatthana untuk vihara-vihara di hutan di Thailand. Dan Ajahn Chah pernah belajar dengan beliau, dan beliau mendirikan vihara akhir tahun 90-an sehingga sudah berkembang dengan baik. Ya. Bante sendiri kalau melihat dari wajahnya dari barat ya sepertinya. Apakah memang asli dari barat? Kalau bapak saya orang Australia, ibu saya orang Jogja. Dan ketika mereka menikah, bawa keluarganya ke Australia. Jadi kebanyakan waktu saya sebetulnya di Australia, tapi pernah saya sekolah di UGM di Gajah Mada di Jogja untuk selama 1 tahun. Apa itu? Mengambil apa itu, Bante? Saya dulu ambil sosial politik. Oh, baru saat itulah kembali ke Indonesia. Sebelumnya pernah juga waktu kecil kita hidup di Jogja selama 3 tahun. Jadi waktu itu kan usia nggak begitu tinggi, jadi masih bisa menangkap bahasa dengan baik. Karena bahasanya Indonesia sekali ya, tidak kagok gitu loh kalau saya lihat. Oh, jadi Bapak dari Australia, Ibu dari Jogja ini bertemu. Ini karena apa pertemuan ini? Karena karma atau bagaimana? Kalau dulu mereka Bapak mengerjakan S3-nya di Indonesia mengenai sejarah. Beliau adalah sejarawan ilmu sejarah Indonesia. Terus Ibu kerja di kantor pemerintah mengenai kantor kependudukan di Jogja. Terus mereka bertemunya ya karena itu, dan sampai sekarang mereka masih berada di Australia. Hidup bersama anak-anak yang lain. Kalau kakak saya umurnya sekarang sudah 30 berapa, 5, 6, sudah punya 1 anak, tapi di Australia. Tapi nggak hidup sama-sama. Berdua saja ini, bersaudara ya. Jadi Kedono Kedini. Kedono Kedini maksudnya kok Kedono Kedini? Itu kan pembagian harta ya. Kedono Kedini jadi laki perempuan ya Bante ya. Dan satu malah memilih yang pria ini malah memilih untuk menjadi seorang biku dan tidak menjadi seorang berumah tangga. Baik pemirsa Dhamma TV, ini tentunya berhubungan dengan karma dan pikiran. Tema kita pada malam hari ini, Bante, kita akan saya ingin menanyakan sebenarnya apakah karma itu, Bante? Karma itu adalah perbuatan melalui 3 jalur, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan. Jadi ada tiga macam. Pada dasar titik ini ada 3 macam karma yang bila kita melakukannya dengan niat, ada unsur yang kita mengutip tadi, keserakahan, kebencian, atau keakuan, karma itu menjadi hitam, menjadi buruk. Kalau kita melakukannya dengan kebaikan, dalam arti punya perasaan mau berdana, punya perasaan kasih sayang, punya perasaan bersih di dalam hati kita, itu membuat karmanya putih. Ketulusan ya mungkin kalau istilahnya kita ya. Ada ketulusan, ada keikhlasan. Melepas itu menjadi putih. Jadi kita semua sebagai manusia punya 2 unsur hal ini.
Apakah karma dan pikiran itu sama, Bante? Sama. Tapi bukan seolah-olah setiap saat saya berpikir kita berbuat karma, karena memang niat kita itu nggak seolah-olah akan dipengaruhi oleh hal ini yang kita bicarakan. Jadi kadang-kadang saya punya niat, ya niat itu nggak ada unsur, ya cuma niat biasa. Ya. Jadi ada di antara dua pola itu ada ini yang netral. Jadi berbuahnya karma itu jika dilakukan dalam 3 hal tadi berarti. Kalau Ya. cuma dipikir tidak. Bukan, maksud saya Kalau itu diniatkan saja, saya ingin membunuh saking keselnya nih ya. Saya ingin membunuh orang itu misalnya, Bante, tapi tidak saya lakukan, hanya ngomel-ngomel aja gitu, hanya kesel aja. bukan itu karma kalau begitu. Itu bisa jadi karma. Iya, itu karma karena niat buruk, sudah ada niat buruk. Jadi di antara ada karma putih dan hitam, ada netral, itu tergantung niat. Jadi niat kamu kalau memang nggak ada unsur benci atau serakah atau ada keburukan, itu berarti ya cuma niat aja. Sebenarnya saya mau jalan dari salah ke mobil, itu netral. Jadi Ya. cuma niat aja. Ya, tapi kalau membunuh tadi terus kemudian beberapa detik atau beberapa menit kemudian tersadar gitu loh, Bante, wah nggak jadi deh, ngapain juga gitu misalnya. Itu- Apakah niat itu sudah menjadi sebuah biji kalau secara energi nih? Iya. Karena bentuk pikiran yang muncul telah kita memperbolehkan muncul dan telah keluar. Jadi kalau kita punya pikiran yang buruk, kita mencegahnya, kita berpikir ini adalah pikiran buruk, saya nggak mau ikutinya, ini adalah hal yang membawa penderitaan bagi saya nggak ingin mau mengikutinya, itu ya sedikit lebih baik lah. Gitu. Menjadi tidak ada sama sekali itu berlatih berarti. Gimana? Menjadi tidak ada sama sekali niatan buruk itu, negatif itu berarti perlu latihan, atau kita bisa nggak sih terbebas sepenuhnya, jernih, murni seperti itu, kan? Ya pada titik akhirnya, misalkan ya dengan murid Sang Buddha pernah ada yang menjadi siswa agung. Jadi untuk menjadi siswa agung itu kamu harus mengembangkan paramita untuk jangka waktu yang luar biasa. Tapi pernah terjadi kasus di mana seseorang siswa agung dibunuh. Ketika meninggal dibunuh karena ada perbuatan yang buruk dari masa lampaunya mencari dia. Jadi kita sebagai manusia belum tentu keadaan kita dalam kehidupan ini, dalam saat ini akan gimana, dan belum kita membicarakan akhirat. Jadi pernah ada yang tanya kepada Sang Buddha, kalau saya meninggal atau memang ada orang yang dalam kehidupannya nggak pernah berbuat buruk, tapi katanya Sang Buddha masuk neraka. Jadi karma itu memang suatu hal yang nggak kita bisa memahami secara keseluruhan, karma kita sendiri atau karma dunia atau karma manusia, karena memang jangka waktu di mana kita pernah berlahir itu nggak ada awalnya. Cuman kita harus begitu bergairah, begitu bergegas, begitu berniat untuk berbuat baik agar karma yang kita berbuat yang buruk nggak gampang keluar. Jadi diibaratkan seperti sendok garam kecil, kita melemparkan ke dalam samudra, nggak mungkin kita bisa mencari pengaruhnya di dalam samudra itu karena sudah masuk ke dalam samudra yang besar. Jadi kebaikan kita, keburukan kita ya diibaratkan seperti sendok garam itu, kalau kita melemparkan ke dalam samudra yang itu kebaikan kita nggak bisa dirasakan. Jadi kita harus menjadikan kebaikan kita seperti laut samudra. Apakah kehendak, apakah yang disebut dengan kehendak? Kehendak ada 2 macam lagi, kehendak yang baik dan buruk. Jadi saya sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak. Jadi nggak benar bila kita berkata Sang Buddha mengajar ke semua kehendak itu buruk. Cuman pada umumnya kehendak kita memahami memang adalah keinginan yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kehendak dengan keinginan berarti ada bedanya nggak, Pak? Ada. Ya bisa dibedakan dalam arti saya berhendak untuk berbuat baik, itu adalah hal yang layak kita lakukan, itu adalah hal yang kita harus lakukan. Kalau saya punya kehendak untuk melakukan hal yang buruk, itu nggak kita bisa berkata ya itu layak kamu lakukan. Jadi 2 pola ini, ada kehendak, ada keinginan. Kehendak itu adalah kebaikan, niat untuk berbuat baik, keinginan adalah hal yang untuk berbuat buruk. Kehendak berbuat buruk nggak ada ya? Keinginan itu berarti kebutuhan yang berlebihan, keinginan. Kalau lebih dalam lagi berkata niat di mana kita ingin mencapai semacam kesenangan dari mata, telinga, hidung, Indra ya? Ya, 5 indera. Kalau kita punya niat saya ingin mendapatkan suatu hal yang akan menyenangkan saya dari 5 hal itu sudah termasuk keburukan.
Jadi itu yang susah untuk mengetahui dan mencapai agar kita memang bisa di atas keinginan. Betul. Itu ya. susah sekali. Susah sekali ya. Ada HP baru kita udah pengen beli HP baru Iya, nih. gitu Itu kan. keinginan kan, padahal kita masih punya HP kan. Iya. Atau kita punya pangkat sosial, kita masih mau jadi orang besar. Sudah punya harta, mau mendapat lagi. Selalu merasa kurang. Ya, tanha. Keserakahan. Ya, Bante Damadipo, setelah seseorang melakukan karma, di manakah karma itu tersimpan dan tercatat? Kalau kita menggunakan ibarat naung, ya mungkin selalu ada dengan kita. Tapi berkata ya di sini atau di sini atau di sini, ya nggak bisa kita katakan begitu. Tapi ada satu renungan di mana Sang Buddha mengajak kita untuk merenung bahwa kita adalah pewaris perbuatan kita sendiri. Jadi oleh karena itu dalam keadaan apapun akan ada unsur di mana kita dipengaruhi oleh masa lampau. Tapi itu datang dalam wujud apa? Mungkin kita dapat ketindihan, mungkin kita dapat musibah, mungkin kita dapat kecelakaan, atau mungkin kita mendapat hal yang sangat baik dalam kehidupan kita, ya bisa saja. Tapi yang nggak bisa kita bisa ketahui memang itu apa. Tidak mengetahui itu apa. Dalam arti apa itu perbuatan yang saya berbuat dalam masa lampau atau tidak. Memang apakah saya mau mengetahui apakah ini memang karma saya atau tidak, itu susah diketahui. Nah, itu susah diketahui, itu yang menyebabkan ada keyakinan-keyakinan dalam agama tertentu yang kemudian menampilkan satu sosok Tuhan seperti itu, yang mengatakan bahwa ini ujian dari Tuhan karena memang tidak diketahui. Ya, kalau kita menyebut bahwa memang ada suatu kekuatan dalam kehidupan kita yang mengatur diri kita, kalau kita menyebut itu adalah Tuhan atau itu adalah karma, kalau kita mengartikan bahwa memang itu berasal dari diri kita sendiri, ya nggak salah. Tapi kalau cuma datang dengan sendiri tanpa ada kaitan dengan diri kita, itu kita nggak bisa katakan oh ya itu ajaran Sang Buddha. Karena memang kita sebagai manusia mewarisi diri perbuatan kita sendiri, mendapatkan perbuatan kita sendiri. Hukum sebab akibat. Iya. Hukum tabur tuai. Semua agama mengajarkan itu. Ya. Nanti hukum tabur tuai. Tapi sepertinya di Buddhis itu yang sangat ditekankan. Ya, jadi kita nggak mengandalkan bahwa kalau saya berdoa atau saya melakukan hal yang berkaitan dengan upacara-upacara agama itu akan yang mendapatkan rezeki. Justru yang kita berbuat itu yang paling layak kita menekankan agar kita dapat rezeki, karena memang bisa dikatakan itulah hukum yang mutlak yang tidak bisa kita tantang. Jadi kita bertanggung jawab terhadap segala resiko baik yang buruk dan yang baik. Jadi orang Buddhis nggak boleh ngomel. Orang Buddhis tidak boleh ngomel ya, ingat itu. Nah, Bante Damadipo, setelah tadi kita mengerti antara pikiran dan karma, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga pikiran agar menghasilkan karma yang baik? Bisa diulang? Nah, diulang ya. Setelah tadi kita mengerti antara pikiran dan karma, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga pikiran agar menghasilkan karma yang baik? Oh, ya berpikirlah bahwa saya sebagai manusia pernah berbuat buruk. Jangan saya gampang menyalahkan orang lain, jangan saya gampang menuduh orang lain, jangan saya gampang berkata oh sebabnya di luar, di sana sini orang ini orang itu, tapi saya melihat ke dalam diri saya dan mengolah pikiran agar pikirannya lurus dalam arti lurus sesuai dengan ajaran Sang Buddha, di mana kita memang pewaris, pemilik perbuatan, dan perbuatan itu menyebabkan kebahagiaan dan keburukan atau penderitaan dari diri kita, Bante. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang selalu ngomel, yang selalu menyalahkan, bagaimana sikap kita, Bante? Jangan dijawab dulu, tapi baik pemirsa, tentunya penasaran, mungkin ini pengalaman pribadi. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, tentunya selamat malam. Anda yang berada di Blitar, Kediri, Tulungagung, juga Mojokerto, Jombang. Selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV pada malam hari ini. Dan juga bagi Anda yang tidak bisa melihat dari channel TV, mungkin bisa diinformasikan melalui streaming. Anda dapat melihat di www.dhammaweb.tv. Baik, masih di
acara Manage Your Mind, tentunya tema malam harinya adalah karma dan pikiran bersama Bante Dhamadipo. Tadi pertanyaan kita terpotong ya, Bante Dhamadipo. Setelah tadi kita mengerti antara pikiran dan karma, apa yang kita harus lakukan untuk menjaga pikiran agar menghasilkan karma yang baik? Kalau mengenai penjagaan pikiran, ya kita punya pengetahuan tidak mengenai unsur yang digolongkan di dalam golongan karma putih. Karma putih itu adalah perbuatan di mana niat kita itu tulus, sebagaimana Ibu berkata, ikhlas, tulus, nggak punya unsur-unsur di mana kita punya kepentingan pribadi, kepamrihan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah punya pengetahuan mengenai itu ditarik, pandangannya ditarik terus dilihat ke dalam hati. Ketika ada unsur ini dalam hati kita, ya jangan kita berbuat hal yang akan menyebabkan perbuatan yang lebih lanjut. Ya, tapi kalau kita menghadapi orang yang selalu ngomel sama kita, yang selalu tidak puas dengan kita, itu gimana, Bante? Ya dicuek. Cuekin aja? Cuekin aja loh ternyata, atau ditinggal. Nah, gitu ya, Bante. Ternyata tidak, sebenarnya orang Buddhis tidak ngomel ya, tidak comel ya. Ya, bisa menerima harusnya. Iya, harusnya nggak bertantangan. Tidak menilai, tidak menghakimi, seperti itu ya, Bante ya. Apakah karma itu hanya berlaku untuk mereka yang paham saja, Bante? Kalau peninggalan karma buruk ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke jalur yang menuju ke kelahiran yang lebih tinggi, dalam arti sudah punya pengetahuan mengenai baik dan buruk, sudah bisa kita melihat dalam diri kita apa yang baik, apa yang buruk, sudah mau meninggalkan hal yang buruk dan sudah bisa meninggalkan, itu berarti tujuan kita itu lain dengan orang lain. Karena perbuatan kita sudah berbeda. Tapi pada umumnya orang berbuat dengan pikiran, ucapan dan perbuatan jasmani tanpa ada pikiran apapun, sehingga ya terus merosot. Tapi itu hanya berlaku bagi orang yang memahami tentang karma. Yang tidak paham tentang karma, apakah hukum ini juga berlaku? Ya. Tetap berlaku. Tetap berlaku. Hukum alam ini, hukum yang mutlak. Karena memang semua orang yang misalkan melanggar Pancasila, membunuh, mencuri dan lain sebagainya, bisa melihat dengan diri sendiri bahwa itu membawa akibat terhadap kehidupan ini sendiri, akan ditangkap dan dipenjarakan dan dihukum dan menderita secara alami, apalagi dengan dunia yang akan datang. Adakah perbuatan karma yang tidak, adakah perbuatan-perbuatan yang tidak menghasilkan karma? Ada. Perbuatan yang tidak hitam dan tidak putih, itu maksudnya Abu-abu. Bukan. Oh, bukan. Maksudnya itu sudah punya kebatinan yang tinggi, sudah punya ketenangan yang tinggi, sehingga pikiran kita nggak pernah gampang digoyang, gampang diganggu. Ketika berbuat apapun sudah punya kejernihan, ketenangan dan kekosongan yang cukup tinggi, agar nggak pernah berbuat hal yang berkaitan dengan baik dan buruk. Memang di tengah sudah mengatasi karma, berkata demikianlah. Orang yang sudah punya kesucian itu sudah mengatasi karma. Apakah hukum karma itu hanya terjadi di bumi yang dualisme ini, Bante, atau terjadi di alam semesta? Ya, kalau dari tingkat neraka yang paling rendah, yaitu neraka Awiji sampai alam Brahma yang paling tinggi, hukum ini berlaku. Tapi dalam alam-alam itu belum tentu kita punya kebebasan untuk berlaku seperti di dalam alam ini. Di alam manusia ini. Jadi alam manusia ini alam yang paling layak untuk berkembang. Disebut begitu. Jadi disinilah kesempatan kita untuk berbuat positif ya, berbuat baik itu tadi. Dan melihat dengan diri sendiri bahwa memang ada penderitaan dalam kehidupan kita dan disebabkan oleh perbuatan yang buruk. Kemampuan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apakah di alam-alam bawah, ketika misalnya di alam setan kelaparan, Bante, apakah mereka tidak bisa melihat bahwa dirinya tuh sedang kelaparan seperti itu? Ya bisa sih, tapi nggak mungkin mereka juga. Bante sendiri nggak tahu apakah memang mereka sadar bahwa lahiran sebelumnya mereka di sini, atau terputar dalam keinginan yang tidak ada habis-habisnya, itu kan setan kelaparan. Enggak, persoalannya adalah bahwa memang kita lahir sebagai manusia sekarang. Saya nggak punya kenangan dengan kehidupan yang lampau. Jadi mungkin saya dulu Buddhis, lahir di sini sudah lupa ajarannya gitu. Ajarannya sudah nggak saya ingat, sehingga sudah nggak bisa sudah nggak punya niat untuk berbuat baik. Karma yang bagaimanakah yang bisa menghantarkan menuju kelahiran yang membahagiakan? Kalau kebahagiaan itu ya terserah kita. Memang kalau kita cuma ingin melahir sebagai orang yang punya
pangkat sosial, hidup dengan santai, hidup dengan baik dalam alam biasa kayak ini, itu ya cuman berdana aja, berdana menjaga sila, Pancasila paling tidak, mencegah diri dari pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan kelahiran di alam manusia dengan keadaan baik kalau berdana juga. Tapi kalau lebih tinggi dari itu, mau lahir di alam dewa atau di alam yang lebih tinggi, harus ada latihan meditasi. Karena makhluk di alam dewa itu punya kehalusan karena meditasinya, jadi punya latihan di mana dia bisa jadi sangat tenang. Manusia berarti masih kasar ya? Ya. Kan ada citra kehalusan yang lebih halus ini tadi, yang dari alam-alam dewa itu tadi, Bante. Kalau memang manusia yang kasar dalam arti keburukannya tinggi ya kasar, tapi manusia yang kayak dewa juga ada. Jadi alam dewa masuk ke dalam alam manusia juga tampak dia halus, dia perasaannya nggak gampang marah, orangnya tenang, orangnya tulus gitu. Oh, dari alam dewa menuju ke alam manusia? Iya, bisa saja, dan bisa dilihat dengan tindakannya. Tindakannya gimana, Bante? Tindakannya punya kemaluan terhadap perbuatan yang buruk, punya lapang dada yang luas, suka berdana, nggak gampang maki-maki orang, punya sikap yang rendah hati, punya sikap yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha, di mana beliau berkata orang yang lahir di alam dewa dia adalah manusia yang berbuat baik, lurus, berbuat lurus. Dan halus ya? Ya. Halus, citranya halus ya? Ya, bisa disebut halus. Tapi kenapa dewa kok bisa menjadi manusia ke alam kasar ini, Bante? Karena apa sebenarnya? Sebagaimana Ibu berkata, memang di setiap alam ada hukum karma, di mana kita lahir mungkin dalam satu jangka waktu, terus jangka waktu itu berakhir karena perbuatan kita sudah sampai cuma di sana. Jadi mungkin 10 tahun saya berdana di wihara, setiap hari saya berdana, saya menyerahkan semua harta benda, itu menyebabkan saya lahir di alam dewa tertentu, dan 10 tahun itu menyebabkan kelahiran dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi karma itu kayak gitu, jadi ada kayak titik awalnya. Manusia dengan dewa ini selain nggak, Bante? Kalau dewa bisa jadi manusia nih, manusia juga bisa jadi dewa. Tapi kan asal-muasal manusia dari mana sebenarnya? Bukan dari alam dewa? Bukan. Jadi, lain makhluk nih berarti ya? Bukan, maksud saya kita nggak punya asal-muasal itu. Itu titiknya. Jadi ajaran Sang Buddha lain lain daripada ajaran yang lain, karena memang nggak ada penciptaan. Jadi bedanya dengan dewa antara manusia hanya kehalusan aja ya? Ya, perbuatannya cuma itu aja. Jadi apa yang menyebabkan dia lahir sebagai dewa ya perbuatannya yang membuat dia lahir sebagai dewa. Jadi ibu juga bisa menjadi dewa. Kalau berbuat baik dalam kehidupan ini, ibu akan menjadi dewa. Saya dari Dewi datang ke manusia ini kok dulu. Benar, gitu. Jadi bisa ya, Bante ya? Bante belum percaya. Apa? Belum percaya. Apakah dengan pikiran dan karma kita bisa menentukan masa depan kita? Bagaimana caranya? Apakah dengan pikiran dan karma kita bisa menentukan masa depan kita? Masa depan di kehidupan ini loh ya? Gimana bisa gitu? Bagaimana caranya, Pak? Ya lihat aja, kalau suatu hari kita tidak banyak bergaul, kita menyepi sedikit, nggak terlalu banyak bersenang-senang, dan malamnya kita lebih tenang, itu perasaannya gimana? Jadi kita milih atau melihat, ketika kita berpilih dengan baik, sebab kita tidak terlalu berkaitan dengan dunia, itu menyebabkan kita tenang, dan perasaan itu jauh lebih enak, nikmat dan layak kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan adalah pandangan di mana kita selalu agak sedikit enggan untuk memilih hal yang gampang memuaskan, tetapi justru kita menginginkan dan mengambil hal yang susah didapat tapi justru lebih memuaskan, yaitu adalah samadhi. Jadi samadhi dalam kehidupan kita itu layak kita kembangkan, layak kita dapatkan kalau kita memang ada punya waktu di mana kita bisa cari tempat yang diam, di kamar, di rumah, atau di tempat manapun. Kita duduk, enggak kita mengkhawatirkan dunia, kita melepaskan semua beban kita dan berduduk dengan santai, dengan tenang, dan mulai mengamati pernapasan masuk keluar, itu sudah bagus. Tapi kadang-kadang manusia itu bosan dengan ketenangan itu dan mencoba untuk kembali ke keramaian lagi, Bante. Apakah itu sesuatu yang wajar, Bante? Saya dijawab dulu ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Bhante Dhamadipo lewat sebuah tema yang sangat menarik yaitu karma dan pikiran. Baik Bhante, tadi ketenangan yang kehidupan yang akan datang atau di masa depan bisa kita atur dari mulai sekarang. Kadang orang tuh kalau sudah tenang masuk di alam meditasi Bhante, terus kemudian ingin lagi keramaian lagi Bhante. Apakah itu wajar Bhante? Ya kalau mengenai kekeras kepalaan orang ya kita keras nggak kepala ngomong. Bhante katanya keras kepala tadi jadi biku. Tapi ya kita harus terus menginginkan itu yang layak diinginkan itu aja. Jadi jangan kita gampang tertipu. Oh ya ini yang lebih bagus. Kalau saya dapat yang lebih bagus, yang lebih mahal, yang lebih baru itulah yang yang akan berakibat dengan baik bagiku. Jangan berpikir demikian, tapi justru berpikir oh ya udah, nggak saya butuhkan hal yang baru, nggak saya butuhkan hal-hal yang akhirnya juga nggak begitu bermakna. Ya, jadi itu kesadaran berarti itu ada kesadaran lah. Kesadaran akan ada hal yang layak dan tidak layak. Jadi selama Bhante di Thailand selama 7 tahun tadi di wihara hutan itu tidak ada ketertarikan untuk duniawi yang ramai itu Bhante. Ya tentu saja ada banyak. Misalkan kita bercakap banyak beromong di wihara juga bisa. Cuman kita melihat justru waktu itu ketika kita terbawa dengan perasaan duniawi itu yang merusakkan ketenangan kita. Jadi akan kita berpikir ketika mau meditasi, oh ya saya waktu itu sangat enak bercanda, bergaul, itu pikirannya muncul terus kita nggak bisa jadi tenang. Jadi akibatnya dari pergaulan dan hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang membawa keduniawian itu adalah hal yang merusakkan ketenangan kita. Tapi kan di dalam setiap aktivitas kita kan menggunakan pikiran Bhante. Setiap bangun mikir, sudah ada pikiran. Tetapi jarang sekali kita bisa memperhatikan itu. Bagaimana supaya kita selalu waspada terhadap pikiran itu Bhante? Kalau waspada terhadap pikiran ya kamu sadar apa maknanya cita sangkara. Ada cita sangkara itu maksudnya pikiran, bentuk pikiran. Ada dua macam kan, ada buruk dan baik. Kalau buruk ditinggal, kalau baik dikembangkan. Jadi itu aja, kalau kamu pikir buruk ya kamu jangan ikuti, kamu bilang aja yaudah saya nggak harus pikiran mengenai ini lagi, saya nggak harus, ya udahlah jangan dipikir terus gitu, bercakap dengan diri sendiri agar terjadi pola di mana kita sudah nggak gampang percaya dengan pikiran kita. Jadi jangan gampang percaya dengan pikiran yang membawa kita kepada hal yang rendah. Dan itu bisa dilakukan dengan setiap saat dari bangun sampai tidur. Ya, mengenai baik dan buruk Bhante. Seandainya seseorang itu tidak pernah mempelajari tentang agama, ya tidak pernah dididik secara baik dan buruk. Apa itu baik, apa dan itu buruk? Adakah sebuah kebenaran yang baik di dalam dirinya akan menuntunnya? Mungkin nggak? Kalau itu misalkan ya dalam kehidupan Sang Buddha pernah ada seseorang perempuan yang sangat miskin, terus semua saudaranya meninggal sehingga jadi kayak gila. Terus dia ya kayak kehilangan jiwanya. Terus dia bertemu dengan, kalau nggak salah Sang Buddha sendiri. Terus Sang Buddha berkata, kamu pergi ke setiap rumah, bertanya kepada keluarga anggota rumah itu, apakah di rumah itu pernah ada orang yang tidak meninggal. Jadi kebenaran dalam Buddhisme itu maksudnya ada penderitaan bagi setiap orang. Kalau ada kesadaran akan ada penderitaan, bisa berubahlah diri kita. Karena kita menyebabkan penderitaan kita sendiri gitu. Jadi bukan seolah setiap orang nggak punya kebaikan atau setiap orang nggak punya unsur kebenaran. Cuma dia nggak sadar hukum alam itu. Ya tidak sadar hukum alam itu ya. Mungkin kalau di Jawa ada namanya ilmu titen-titen ya. Niteni. Ya. Melihat ini kok gini ya, kok gini. Di situ dia belajar sebenarnya. Ya, begitu. Meskipun tanpa pengetahuan dari agama mungkin ya. Bhante, apakah sih sebenarnya bahaya dan manfaatnya pikiran itu? Bahaya dan manfaatnya pikiran itu? Kalau manfaatnya berpikir ada kebahayaan itu maksudnya kalau kita melihat sejarah Sang Buddha pernah ada banyak siswa di mana beliau misalkan Dewa Datta dia seorang siswa agung, justru seseorang sepupu Sang Buddha, tapi mabuk akan ada kekuatan, mabuk akan ada pendapatan dan dia mau menjatuhkan Sang Buddha. Dan akhirnya karena itu dia masuk ke dalam neraka. Jadi kita nggak melihat kebahayaan perbuatan yang
pada titik akhirnya, pada titik awalnya cuman perasaan, oh saya ingin mendapat satu hal yang sedikit lagi deh menjadi suatu hal di mana kita selalu dibawa oleh keserakahan. Jadi sedikit lagi deh dirubah, nggak usah lah. Sedikit lagi deh lama-lama jadi bukit. Iya. Sedikit korupsi dikit, lama-lama jadi koruptor. Ya. Lagi besar gitu ya. Ya. Itu bahayanya dari pikiran. Ya, jadi titiknya kan pikirannya mengawalinya. Jadi pikiran kita ingin mendapat satu hal yang lagi lah, satu hal yang baru lagi, yang menyenangkan lagi, hal yang kita inginkan itu pada akhirnya menjadi hal yang sangat buruk kalau nggak diawasi, kalau nggak dibahayakan, kalau kita nggak berpikir oh ya ini sebetulnya hal yang bahaya. Ya, terus manfaatnya apa deh? Manfaatnya adalah kita bebas dari keinginan. Jadi kita nggak punya pandangan oh ya saya dapat lagi baguslah, saya ingin dapat ya, kalau dapat ya memang lebih bagus. Kita punya pikiran ya udah nggak apa-apa, semua hal yang berada di dunia tidak kekal, semua hal yang saya dapat tidak kekal. Oh itu, jadi mengikhlaskan saja segalanya, seperti itulah memang sudah adanya gitu ya Bante. Nggak punya keterikatan dengan dunia dunia fana, tidak terikat dengan dunia yang fana. Jadi kita mengalami dunia sebagaimana adanya, nggak punya keinginan untuk mendapat lagi, membesarkan lagi apa kayak gitu. Dunia sebagaimana adanya itu kan sebenarnya ya fana itu tadi kan Bante. Ya. Tidak abadi. Tidak abadi. Justru untuk kita dengan masa ini kita hidup lama-lama paling lama ya 100 tahun. Lama sekali. Enggak, maksud saya dalam jangka waktu itu dalam kehidupan seseorang yang mungkin juga enggak begitu sering dapat kehidupan yang begitu panjang, betapa cepat kehidupan kita berlangsung. Sepertinya sekejap saja ya Bante. Iya, jadi jangan kayak gampang tertarik dengan hal yang akhirnya cuman hal yang kecil. Apa manfaat dan bahayanya karma itu? Karma itu ya bukan hal, kalau pertanyaannya adalah apa manfaat dan bahayanya karma kita sendiri, ya kalau kita sadar ada karma baik dan buruk ya kita selalu manfaat. Tapi kalau nggak sadar ya kita rugi. Jadi cuman gitu aja. Kalau memang kita nggak sadar akan ada hukum ini ya kita rugi terus. Karena setiap hari berlalu dan kita nggak sadar oh ya saya bisa meninggalkan hal yang membuat saya menderita dari kehidupan yang lampau yang jangka waktunya tidak terpikir. Jadi kita lupa setiap hari lupa oh ya saya bisa meninggalkan hal yang lebih besar dari ini dan mendapatkan manfaat yang lebih tinggi, tapi kita justru ya kebawa dengan keduniawian terus. Jadi kita nggak pernah berkembang. Jadi tersesat. Lupa itu maksudnya tidak sadar Bante. Karena manusia lupa itu kan salah satu bawaannya manusia gitu. Dia lupa. Ya lupa dalam arti nggak sadar dan nggak teringat. Ketika ya ada perasaan buruk, oh ya terbawa dengannya marah, jadi memarahkan orang lain, menyakiti orang lain karena lupa. Sebetulnya keburukan itu datang dari hati kita dan layak kita mengekangnya. Emosi misalnya, ya. Emosi. Semua emosi, semua pikiran yang buruk ketika muncul harus kita mengekang, jangan sampai keluar dari diri kita. Jadi polanya begitu. Meskipun dihina, meskipun dicemooh, meskipun diludahin kalau perlu. Iya. Sang Buddha sendiri pernah dimaki-maki orang dan beliau berkata, saya seperti orang gajah, ditendang, dipukul, saya nggak bergoyang. Diam saja? Ya. Luar biasa. Apakah kita bisa mampu seperti itu Bante? Bisa. Benar ya Bante? Kalau meditasi setiap hari 10 menit. Paling setiap hari 10 menit? Suatu ketika akan menjadi tenang hati kita dan melihat aja gitu ya? Gitu ya? Melihat betapa bisanya. Ya, itu dia rahasia dari kalau kita dihina mungkin, dicaci mungkin, dimaki mungkin, rahasianya adalah meditasi 10 menit sehingga Anda tidak tergoyahkan dan kokoh, tidak bisa terkena badai semacam itu. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda masih bersama Satna Dewi di sini dan Bante Dhamadipo di Wihara Padepokan Dhamadipa Arama, Ngandhat Batu Malang. Baik pemirsa Dhamma TV, tadi kita sedang menanyakan seringkali kondisi, apakah setelah memberikan manfaat pada si pemilik, selain memberikan manfaat pada si pemilik karma dan pikiran, apakah bisa memberikan manfaat pada orang lain?
selain memberikan manfaat kepada si pemilik karma, apakah bisa memberikan manfaat pada orang lain, karma dan pikiran ini? Kalau dari pengalaman Bante, misalkan pernah saya bertemu dengan seseorang guru meditasi yang punya reputasi yang tinggi, dan Bante mengamati ketika cuma berdekatan dengan dia sudah berubah batin saya sendiri menjadi lebih tenang. Jadi frekuensinya sudah besar sekali Iya, untuk menenangkan yang lain seperti itu ya Bante. Dengan contoh kayak gitu kita bisa menyimpulkan bahwa memang ketika kita bisa mencapai tingkat di mana batin kita memang lepas dari keduniawian, manfaatnya bagi dunia itu nggak bisa kita ngukur, karena dunia kan ini nggak, mencari manusia kayak gitu nggak gampang. Dan bagi kita yang hidup di dalam kebikuan maupun umat, untuk bertemu dengan seseorang kayak gitu atau mendengar ajaran beliau itu adalah kesempatan yang luar biasa dan layak kita mikir bahwa memang ketika misalkan saya cuma meditasi setiap hari, saya lebih tekun dalam hal meninggalkan keburukan dan mengembangkan kebaikan, orang lain akan melihat hal ini dan bertanya, kenapa Anda kok nggak gampang marah sekarang, kenapa Anda nggak gampang emosi seperti dulu? Ya mungkin sebabnya adalah karena kita melakukan meditasi, jadi secara langsung bisa kita melihat dengan diri kita sendiri bahwa memang ada akibat yang sangat baik bagi kita, dan orang lain justru mereka sendiri yang akan tertarik dengan hal itu. Dengan frekuensi yang memang tenang itu ya Bante ya. Orang tertarik, orang mendekat. Kalau orang pada umumnya mungkin sulit untuk melihat bahwa memang orang ini sudah mencapai tingkat di mana dia memang sudah nggak punya perasaan keburukan lagi. Tapi kalau cuma untuk melihat, misalkan datang ke sini ya, sekarang ada latihan meditasi di mana para peserta melatih diri mereka dengan tekun. Bante juga terkesan setiap kali melihat mereka juga, mereka sangat benar-benar setiap saat sadar, setiap saat mereka juga melatih kewaspadaan dan berdampak dengan Bante sendiri, karena terulang dalam pikiran kita, oh ya sebetulnya itulah yang harus kita lakukan untuk mencapai ketenangan. Jadi lebih santai, lebih tenang, lebih ringan hati kita. Ciri khas dari orang-orang yang sudah mencapai itu bagaimana sih Bante? Dari fisiknya seperti itu? Kalau fisiknya nggak berbeda dengan orang lain, cuman ucapannya, perbuatannya itu nggak pernah ada unsur yang rendah. Jadi dia selalu di atas ego, nggak pernah ada unsur-unsur ego, dan akibatnya itu adalah nggak pernah punya perasaan senang tidak senang. Jadi dia bisa menerima seadanya. Jadi manusia yang memang benar-benar lepas dari penderitaan adalah manusia yang lepas dari keserakahan, kebencian, dan keangkuhan. Jadi hal-hal itu yang harus kita amati kalau memang mau mengetahui, oh ya Bante ini sampai mana. Ya, Bante sendiri tidak sampai mana? Kok tidak sampai mana, belum apa tidak, atau bisa dua-duanya? Sedang berusaha begitu loh Bante. Masih tingkat rendah. Kok bisa melihat seperti itu Bante? Masih berjuang ya, masih berusaha terus ya. Kalau kita yang masih dalam golongan putu jana masih ada unsur keburukan, tapi ya berkembang, masih berkembang. Lihat perkembangannya dengan senang, nggak kalah. Ya, dengan alami. Bagaimana pikiran dan karma bisa menjadi sumber kebahagiaan dunia? Bagaimana pikiran dan karma bisa menjadi sumber kebahagiaan dunia? Oh, yang duniawi. Ya, kalau begitu polanya kita berbuat baik dalam hal berdana ada 4 macam: berdana obat, pakaian, perumahan, dan pengobatan demi kesantaian. Jadi kita ingin, ya misalkan mau menjadi bahagia di dunia itu maksudnya punya pendapatan, punya pangkat sosial, punya kecerdasan, punya keindahan. Itu pernah ada umat bertanya kepada Sang Buddha, gimana caranya orang mendapat hal ini? Atau kenapa di dunia ada yang indah, ada yang tidak indah, ada yang miskin, ada yang kaya. Dan beliau berkata memang ada sebab akibatnya, dan sebab akibatnya adalah perbuatan yang membawa hal itu dalam kehidupan yang akan datang. Misalkan orang yang gampang marah, itu disebut bahwa orang itu nggak bisa menjadi cantik, karena mukanya selalu begitu. Orang yang menjadi kaya, orang yang selalu berdana. Jadi kalau kita bertanggapan bahwa memang ketika kita meninggal akan kita lahir lagi dan ingin melahir lagi dalam alam manusia dengan pendapatan dan lain sebagainya, ya harus kita sangat berdana sebesar mungkin sesuai dengan
dengan kekayaan kita. Tapi kalau kita mau melebihi itu dan mencapai tingkat di mana kita lepas dari penderitaan keduniawian itu, yaitu penderitaan dapat dan rugi, ya kita meninggal dunia. Dalam arti kita keluar dari perumahan tangga, atau paling enggak sewaktu kita datang ke tempat yang tertentu di mana ada ajaran meditasi, di mana kita bisa melatih diri dan kembali ke dunia terus bekerja dan melatih hal yang kita dapat di tempat itu dengan baik. Dan itu akan bikin kita bahagia karena kita bisa melihat bahwa memang hidup di dunia itu bisa saja dengan santai, tapi nggak kita terikat dengan dunia. Jadi bisa duniawi dan duniawi sedikit. Duniawi banget gitu ya. Dan Dua. duniawi sedikit. Sekarang seorang Bante Dhammadippo ini ketika memilih untuk meninggalkan duniawi maksudnya ya, duniawi. Itu sesuatu yang berasal dari logika, hitung-hitungan logika ini maksudnya, atau berasal dari sesuatu yang dalam tarikannya itu, Bante? Kalau perasaan saya dulu memang kayak sudah biasa dalam hal, sudah merasa nggak sesuai dengan keberadaan awam. Jadi nggak begitu tertarik dengan hal bersenang-senang dan lain sebagainya. Sudah punya perasaan memang di sana nggak ada banyak hal yang menyenangkan. Jadi sudah bisa melihat ruginya. Jadi waktu itu sudah merasa ya lebih baik saya cari hal yang lebih unggul. Mungkin dari karena masa lampau sudah puas kali ya duniawinya. Iya mungkin. Sudah melenger gitu loh, mungkin ya Bante. Sudah melenger, lahir lagi, moh udah cuman gini-gini aja gitu ya mungkin ya Bante ya. Ya siapa yang tahu. Tapi hasrat yang terdalam dari Bante untuk kehidupan yang sekarang apa sebenarnya Bante? Kalau sekarang ya cuman ingin terus berkembang dalam ilmu, meninggalkan keburukan dan mengembangkan kebaikan. Jadi kalau saya Bante bisa berhasil dalam hal itu ya sudah cukup. Dan itu lebih minimalis kalau dilakukan dengan menjadi seorang biku. Ya, kalau menjadi seorang biku jauh lebih kesempatannya jauh lebih menyenangkan, dalam arti semua lingkungan kita, semua gaya kehidupan kita itu mendukung perkembangan batin. Walaupun kita mungkin punya kegiatan dengan dunia sebagaimana kita mengetahui harus mengajar dan lain sebagainya, kita terpisah secara jasmani, itu yang penting. Terpisah dalam hal nggak berkaitan dengan jenis kelamin berlawanan. Jadi itu yang susah dilepaskan memang. Kalau nggak punya pacar biasanya bosen. Ini gaya hidup loh, seorang biku itu menjadi gaya hidup loh ternyata. Iya. Iya kan Bante? Gaya hidup loh, lifestyle ya. Gaya hidup sahaja, pakai baju cukup 2, terus makan secukupnya aja, itu menjadi gaya hidup. Bagus sekali nih kata-kata ini. Oke, Bante, mungkin di sesi terakhir ini Bante bisa memberikan kesimpulan. Saya sendiri tertarik dengan biku menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup, pilihan seperti itu ya Bante ya. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari tema kita tentang karma dan pikiran ini Bante. Kalau untuk kesimpulannya Bante juga ingin berkata, ada satu kata dalam Buddhisme namanya anumodana, itu bersifat seperti kita merasa senang akan lihat perkembangan dalam hal umat atau tempat atau vihara atau siapapun berkembang dengan baik dalam kehidupan mereka, agar mereka bisa meninggalkan yaitu keburukan dan mengembangkan kebaikan. Dan pertama kali Bante kesini 7-8 tahun yang lalu nggak berkembang seperti ini, belum ada sekolah, pembangunannya belum selesai, dan Bante melihat banyak perkembangan. Jadi Bante ingin berkata anumodana kepada Dhamma TV dan semua umat yang ada di Malang atau di Indonesia, karena apa yang kalian berbuat memang sangat baik dalam hal memberi kita semua kesempatan untuk mendengar ajaran yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita, agar kita bisa lebih tenang, bisa lebih berbahagia dalam arti hidup secara alami, hidup secara sahaja, hidup dengan kebijaksanaan. Jadi kesimpulannya adalah semua manusia punya pilihan, bisa memilih hal yang putih atau hal yang samar. Kalau hal yang samar itu membawa penderitaan, hal yang putih membawa kebahagiaan. Dan Bante ingin meninggalkan gagasan ini agar kita semua bisa merenungkan dengan baik dan melihatnya di dalam diri kita sendiri dengan baik, agar kita lebih merasa ada
keharusan untuk mengembangkan itu yang putih dan meninggalkan itu yang samar. Jadi dengan demikian Bante ingin beranumodana kepada kalian semua sekali lagi dan berkata semoga apa yang kita memperbincangkan hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Ya, cukup Bante. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bante Dhammadippo. Ya. Semoga apapun yang tujuan dari Bante mencapai apa yang dikehendaki sebenarnya, bukan yang diinginkan ya Bante ya. Ya, sama saja. Sama saja. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berbincang-bincang dengan Bante Dhammadippo karena beliau juga beberapa lama tinggal di Thailand dan untuk sementara ini di Indonesia ya Bante. Ya. Ya. Sekiranya pembicaraan kita banyak menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa Dhamma TV, waktu jual yang memisahkan kita dan tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi berserta segenap kru Dhamma TV mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.